Bab 118. Aku hanya menginginkannya. Di hadapan orang-orang, Jerry langsung duduk di tempat pria berkalung emas itu, dan tepat berada di hadapan David. Demi menyembunyikan identitas pelanggan dengan sangat baik, City of Kings menyediakan topeng dengan pengubah suara. Jerry juga sedang mengenakan topeng, sehingga David sama sekali tidak mengenalinya. Teman-teman yang duduk di meja itu juga tampak bersemangat. Yang mengenakan topeng di sini 80-90% adalah orang-orang yang tidak kekurangan uang. Menurut mereka, para pemakai topeng adalah mesin ATM yang bisa bergerak. Ternyata Jerry memang benar tidak membuat mereka kecewa. Ia mengeluarkan selembar kartu emas hitam, lalu ia berikan pada seorang pelayan, "Tukarkan 10 juta RMB chip untukku." Mendengar perkataan Jerry, lalu melihat kartu emas hitamnya, seluruh teman judi di meja itu pun tampak sangat bersemangat. Meskipun David tidak tahu apa arti dari kartu emas hitam itu, tapi mendengar 10 juta RMB yang dikatakan oleh Jerry, seketika nafasnya pun berubah cepat. Tak lama, pelayan pun membawa sebuah nampan berisi chip kemari, lalu ia letakkan di hadapan Jerry dengan sangat sopan. Hal itu juga menarik perhatian banyak sekali penonton. Seketika meja mereka pun dikelilingi banyak orang. "Adik, kau ingin bermain apa?" Seorang pria berperut buncit bertanya pada Jerry sambil tersenyum sipit. Jerry tersenyum pelan, "Aku hanya bisa main besar kecil saja. Kalau bersedia, tinggallah. Kalau tidak bersedia, pergi saja." Wajah orang-orang yang menonton pun tampak bersemangat. Permainan besar kecil kedengarannya sangat membosankan, tapi satu ronde sangatlah cepat. Jika dimainkan akan jauh lebih menegangkan dari Five Card Stud dan yang lainnya. Setelah para teman judi di meja itu saling bertatapan, mereka pun mengangguk, tidak ada seorang pun yang pergi. Jerry juga tidak peduli, ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kita mulai." "Baik, ayo mulai." Sang dealer mulai mengocok kartu. Di meja itu ada 5 orang, setiap orang 1 lembar. Jerry tidak melihat kartunya, menunggu orang lain untuk melihatnya. 1.000. Akuin, 1.000. 2.000. Akuin, 2.000. Tak lama, keempat orang itu, termasuk David, semua ikut bermain, hanya Jerry yang tersisa. Jerry meleparkan banyak chip, 1 juta. Lalu, semua orang pun sangat terkejut. Kalau mereka tidak melihat chip besar yang dilemparkan oleh Jerry ke atas meja, mereka pasti mengira bahwa mereka salah dengar. Orang-orang yang bisa datang kemari, meski tidak kekurangan orang, tapi tidak ada yang bermain seperti itu. Peraturan permainan besar kecil adalah, sang dealer memberikan taruhan terlebih dahulu, orang lainnya boleh menyerah, juga boleh ikut bertaruh, tapi setiap nominal yang disebutkan berikutnya, harus lebih besar atau sama dengan nominal orang sebelumnya. Kalau ada orang yang ingin membuka kartu, harus memberikan taruhan 2 kali lipat lebih besar dari orang sebelumnya. Dengan kata lain, Jerry telah memberi 1 juta RMB, orang lainnya kalau tidak menyerah, ia harus memberi taruhan 2 juta RMB. Para pemain yang tadinya sangat bersemangat pun mulai tercengang. Mereka bukannya tidak punya 2 juta RMB, tapi bagaimana kalau Jerry bermain seperti itu terus? Hanya David, kedua matanya memerah, nafasnya sangat cepat, tatapan matanya tampak panas. 3 orang lainnya selain David, wajahnya tampak sangat tidak natural, mereka ragu ingin menyerah atau tidak. Kalau ingin menang, rasanya sama sekali tidak ada harapan. "Aku menyerah. Aku juga menyerah. Aku juga menyerah." 3 orang lainnya pun menyerah, hanya tersisa Jerry dan David. "Akuin, 1 juta." David memandangi kartu kasekop di tangannya, lalu melemparkan chip 1 juta tanpa ragu sedikit pun, tangannya terus gemetaran, ia telah bertaruh selama ini pertama kalinya ia bermain sebesar ini, dan kartunya juga sangat baik. Satu set kartu terdiri dari 54 kartu, kalau Jerry ingin menang darinya, hanya ada 4 lembar kartu A dan 2 lembar joker, kemungkinan dirinya menang sangatlah besar. Jerry menatap chip yang ada di hadapan David, dan langsung mendorong sisa 9 juta chipnya ke depan. 9 juta. Semua orang terkejut, mereka pun mulai penasaran terhadap identitas Jerry.
meskipun dia mengenakan topeng, tapi dilihat dari tangannya, sepertinya dia sangat muda. Di seluruh Jiangsu, pemuda yang dapat mengeluarkan 10 juta RMB tunai ada banyak, tapi tidak ada orang yang berani bermain sebesar ini seperti Jerry. David pun tercengang, melihat ke arah chip 10 juta RMB lebih itu, wajahnya tampak sangat muram. Sekarang dia hanya memiliki 3 pilihan, 1 menyerah, 2 ikut bertaruh 9 juta, 3 mengeluarkan 18 juta untuk membuka kartu. Tapi dia hanya memiliki sisa 2 juta lebih saja, sepertinya dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Kartu di tangannya adalah sebuah kartu kasekok, mana mungkin dia terima untuk menyerah begitu saja. Pak, kumohon, jangan berjudi lagi, ikut aku pulang ya. Mata Lesi penuh dengan air mata, tiba-tiba ia memegang lengan David, dan berkata sedih. Minggir, jangan menggangguku. David sedang memikirkan chipnya yang kurang, ia langsung mendorong Lesi. Saat itu, di dalam matanya hanya ada chip 10 juta RMB lebih yang ada di tengah meja, dia yakin, asalkan dia memiliki cara untuk mendapatkan uang, dia pasti akan menang. Lesi terlatih ke belakang, untung saja Susan memeganginya sehingga tidak terjatuh. Tatapan mata Jerry tampak tajam, kalau bukan karena David adalah ayah Lesi, hanya dengan tindakan David yang mendorong Lesi tadi, Jerry pasti sudah mematahkan tangannya. Pak Hu, pinjamkan aku 10 juta RMB, kalau aku memenangkan ronde ini, aku kembalikan 11.000 RMB untukmu. David tiba-tiba melihat ke arah pria parubaya berperut buncit yang duduk di sebelahnya, dan meminjam uang darinya. Pak Hu tentu saja bisa melihat bahwa Jerry bukanlah orang sederhana, kalau terus bermain, pasti hanya akan kalah, mana mungkin dia berani meminjamkan uang untuk David. David meminjam uang pada orang lain lagi, tidak ada seorang pun yang bersedia meminjamkannya. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Jerry, matanya tampak sedikit gila. Pinjami aku 10 juta RMB, aku akan bertaruh denganmu, setelah aku menang, aku akan mengembalikan 12 juta RMB untukmu. Saat dia berkata demikian, banyak sekali orang yang membelalakkan matanya, dan ada yang sampai tertawa. Jerry menggelengkan kepalanya, David benar-benar sudah kecanduan judi, benar-benar tidak ada obatnya lagi. Kau seyakin itu, akan memenangkan ronde ini? Sindir Jerry. Ronde ini, aku pasti menang telak, kata David dengan penuh percaya diri. Kalau kau seyakin itu dirimu pasti akan menang, ku beri kau satu kesempatan, kalau tidak punya uang, kau bisa menggunakan barang lainnya. Kata Jerry tiba-tiba, nada bicaranya tampak sedikit dingin. David pin gembira, maksudmu, aku memiliki suatu benda berharga. Aku menginginkannya. Jerry tiba-tiba mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Lesi yang berlinang air mata, lalu berkata, ganti dia dengan 18 juta RMB, kalau kau kalah, mulai saat ini dia akan menjadi wanita milikku. Lesi tentu saja tahu itu adalah Jerry, ia berlagak terkejut dan terlatih mundur beberapa langkah. Wajah David juga berubah, ia melihat ke arah chip-chip yang ada di tengah meja, lalu melihat ke arah artunya sendiri, terakhir melihat ke arah Jerry. Kau yakin? David sudah merasa sangat yakin dirinya akan menang, saat hatinya merasa galau, tiba-tiba ia meyakinkannya lagi pada Jerry. Tentu saja. Suara Jerry sangatlah dingin, David ternyata benar-benar ingin mempertaruhkan Lesi untuk berjudi dengannya. Orang yang seperti ini, benar-benar sama seperti binatang. Pak, kau tidak akan benar-benar mempertaruhkanku kan? Meskipun tahu bahwa dirinya memang adalah istri Jerry, dan kalaupun David kalah Jerry, tidak akan ada yang berubah, tapi mendengar perkataan David, Lesi merasa sangat sedih dan menderita. Bersambung.